Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya sahabat koi. Oke sahabat koi, kali ini saya tidak lagi di daerah Jawa Tengah ya, tapi saya ada di Jawa Timur. Tepatnya di mana? Oke sahabat koi, saya sedang main ke salah satu penghobi ikan koi. Ini kita masuk ke bangunan depannya ya sahabat koi, keren banget. Dan ini ada kantornya juga. Nanti sahabat koi, kita ngobrol-ngobrol ini tempatnya siapa dan penghobi apa sih, terutama untuk di koi ya jelasnya. Tapi kenapa sampai saya main ke sini? Oke, yuk kita lanjut masuk ya. Oke sahabat koi, yuk kita sapa yang ada di sini ya sahabat koi. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bagus, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau boleh tahu dengan Mas siapa? Mas Roni. Mas Roni. Mas Roni, ini kita ada di tempatnya siapa sih sebenarnya Mas? Oh, kita berada di tempatnya Pak Firnanda Apsara. Pak Firnanda Apsara. Oke, ini salah satu penghobi koi ya. Dan beliau ini biasanya kalau di acara-acara Ajukari Keeping Contest biasanya ikut. Ya, benar. Nah, dan ikan-ikannya biasanya juara Mas ya. Ya. Nah, ini sahabat koi saya ajak main ke ini kantornya atau rumahnya Mas? Kantor. Salah satu kantornya. Ya. Kalau beliau domisili di mana Mas? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya. Oke, dan kita sekarang ada di Nganjuk. Di Nganjuk ya. Ini tapi beliau asli Nganjuk. Ya. Asli Nganjuk ya. Oke. Kita pengen lihat Mas koleksi ikannya. Ya. Karena beliau nggak ada, ini diwakilin Masnya. Ya. Oke, yuk kalian lihat koleksi piala. Oke, yuk kita keliling-keliling ya sahabat koi untuk di kantor Pak Nando Apsaru biasanya kalau pakai namanya. Oke, yuk coba kita naik ke atas. Oke, sahabat koi, kita udah di lantai 2 dan ini ruang meeting. Ya. Oke, di sini ada ruang meeting dan nih sahabat koi banyak piala-piala berjajar. Ini ada nama Kita Indonesia. Ini apa sih Mas? Holding. Oke. Jadi beliau ini punya bisnis juga. Oke, dan ini piala-pialanya yuk coba kita intip sedikit ya sahabat koi. Berapa koleksi piala-piala? Nah, ini sahabat koi. Ini saya agak ngos-ngosan ini karena di lantai 2 dan ini coba kita lihat. Wih, banyak Mas ya. Iya. Piala-piala beliau ini memang penghobi koi dari lama Mas. Sudah dari lama. Dari lama ya. Oke, kalau jumlah pialanya berapa pasti banyak sekali ya. Iya. Dan salah satu mungkin bisa saya soundingkan sahabat koi, beliau ini juga ikannya ada yang champion ya kemarin atau Mas Gro Mas di AKF. Ya. Oke, terus di Astro runner up untuk Gosiki ya. Ya. Oke, ikannya ada di sini Mas. Ada. Oke, nanti kita coba intip ya. Dan ini piala-piala ini juga dikontes juga. Ya, benar. Oke, beliau juga suka kontes dan ya tidak salah kalau beliau mata elang juga kalau memilih ikan ya sahabat koi. Oke, yuk kita lihat untuk di kolamnya Mas ya. Ya. Oke, yuk coba kita lihat di kolamnya. Nah, sahabat koi, kita ada di lantai 2 dan tuh di bawah itu udah banyak banget ikan koi. Ini kolamnya ada berapa Mas di sini Mas? Kalau filter besar ada 1. Kalau ada keeping ada beberapa, dan untuk yang buat karantina atau trial ada beberapa juga. Oke, ini sahabat koi, ini ada filteran dan ikan-ikan juara ada di sini juga Mas ya. Sebagian. Oke, yuk kita mendekat ke bawah sahabat koi ya. Kita lihat untuk kolam dan koleksi ikan beliau yang ada di sini ya sahabat koi. Nah sahabat koi, kita udah di bawah dan ini penampakan ikan-ikannya. Wih, banyak banget sahabat koi. Ini kedalaman kolam berapa Mas? Sekitar 2 meter. 2 meteran ya. Oke, ini sahabat koi, dan ikannya banyak yang sudah jumbo. Dan ini sebagian pernah ikut show Mas ya? Ya. Oke, apa saja sih Mas yang pernah ikut show ini? Beko. Oke, ini Beko ini juga pernah juara ya? Pernah. Oke, terus ada apa lagi nih? Siro. Ada Siro. Ya. Siro yang mana nih? Siro ini. Oh, ini nih.
Waktu size berapa ya? 45 up. Oh, 45 up. Oke, ini sahabat koi. Cuma sekarang kayaknya nggak dipakai lagi Mas ya? Ya. Oke, beliau juga menitipkan ikannya di tempat teman-teman kiper juga enggak, Mas? Ada beberapa. Ada juga ya. Ya. Breeding juga. Kalau breeding cuma buang telur gitu. Oke, berarti nggak fokus breeding, cuma untuk Ya, tapi ada bagian yang kita taskan juga. Oke. Untuk beliau sebenarnya lebih suka ke jenis apa sih, Mas? Banyak sih Mas kalau jenisnya yang beliau suka. Oke. Tergantung ya beliau pengen apa. Oke, berarti nggak spesifik ke salah satu varian aja ya. Ya. Jadi semua ini ya sahabat koi bisa lihat nih, ada kumon juga ada. Berarti beliau banyak nih yang ini, ada polosnya juga ada. Jadi kalau ikut Ajukari biasanya di AKF itu untuk yang Gosanke. Ya. Terus untuk yang Gosiki di Astro. Mungkin beliau akan ikut nanti waktu Ebisu ngadain polosan nanti sahabat koi. Karena saya ngeliat ada beberapa yang polos juga Mas ya. Ya. Oke, kemarin sempat juga komen waktu di up sama Pak Agung, ketinggalan katanya. Ya. Oke, nanti Pak Nando bisa ikut nih ke acara berikutnya. Kalau untuk di filternya ini apa Mas? Medianya? Kalau yang chamber pertama brass. Oke, ada brass, terus jaring nelayan, terus jaring nelayan juga. Oke, lebih mekanis ya. Ya. Oke, ini sahabat koi, dan sini ada ini ada oysternya juga kayaknya Mas ya. Oke, waterfallnya ini kayaknya biasanya di terakhir dikasih kimiawi biasanya. Oke, ini ada 2 bak, ini apa Mas isinya Mas? Ini buat karantina kalau ikan datang. Oh, ini dari Tangerang. Oke, masih kecil-kecil Mas ya? Ya. Oke, ini hasil belanjanya Pak Nando juga. Atau seperti apa? Nih, kita intip sedikit nih sahabat koi, ikan karantina. Jadi masih di karantina, nggak kelihatan Mas ya? Ya. Oke, untuk yang di sana apa Mas? Itu dengan sistem bioflok. Oke, ada yang koi juga? Ada. Oke, yuk coba kita intip ya sahabat koi. Nah, ini berarti Aqua Farm Trial. Ya. Oke, prototype urban farming. Berarti ini kayak tempat eksperimen nih Mas ya? Trial. Ini fat ada berapa Mas totalnya Mas? Kalau fat bioflok tanpa filter ada 12. Itu untuk koi? Ya, ini sementara ini buat koi dulu. Oke. Ini model bioflok seperti ini. Ini diameter berapa Mas? 3 meter. 3 meter. Kedalaman? 110. Kedalaman bibir? Ya, bibirnya 110. Kedalaman airnya mungkin 90 ya. Berarti ini ada ketanam ke bawah ya? Ya, tanam bawah. Ini yang ada koinya yang mana nih? Ini ada. Oh, ini ada koinya. Nomor 2 ini ada. Oke. Oh, ini ada koinya. Ya, tapi nggak kelihatan soalnya kelihatan. Sistem bioflok. Oke, nih sahabat koi, ini nggak pakai filter berarti Mas ya? Tidak. Nggak pakai filter. Ini ada berapa ekor Mas kalau masih ingat? Ini sekitar 10-11 ekor. 10-11 ekor dengan size rata-rata 20 sampai 25. 20 sampai 25. Itu dari kecil di sini? Enggak. Baru berapa hari kemarin kita coba di sini. Oke, sistemnya gimana sih Mas ini kalau kita nggak pakai filter seperti ini? Sistem mekanis bioflok. Itu. Jadi kita pakai pengurai amonia lah. Oke, berarti ada treatment kayak obat gitu Mas ya? Ya. Itu dicampurkan ke air. Ya. Kita nanti 2 hari dulu airnya kita olah dulu. Nanti baru bisa kalau benar-benar sudah jadi vlognya, baru kita bisa buat tebar. Oke. Dan buat pengurai amonia juga, gitu. Ya, oke. Ini sahabat koi, ini cuma dikasih aerator aja. Ya. Oke, ini sayangnya kita nggak bisa lihat ikannya waktu muncul ke atas Mas ya? Belum ya. Dia ngasih makannya sehari berapa kali? Kalau ini sehari 3 kali 2 kali ya. Sehari 3 kali 2 kali. Ya. Oke. Terus ini sampai berapa bulan? Udah berapa bulan di sini? Ini baru belum ada 1 minggu. Oke, belum ada 1 minggu, ya. Tapi aman aja Mas ya? Alhamdulillah aman. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang mati? Alhamdulillah tidak ada. Oke. Ya, jangan ada. Jangan ada ya.
Tapi ini tempat eksperimen memang Mas ya. Ya, Karena di sini ada aqua farm trial memang untuk eksperimen. Ini jadi koi bisa di ini lebih di grow ya Mas ya. ya, Lebih di grow di tempat yang memang nggak ada filternya. ya. Oke, nih sahabat koi, jadi ada cara di mana koi tidak butuh filter. Oke, dan ini juga koi juga Mas. Ini buraya. Oh buraya, Ya. berarti anakan masih kecil. Ya, Oke, size berapa yang ini Mas? ini baru belum ada 2 bulan, belum ada. Paling 4 sampai 7 nanti. Oke, dan ganti airnya gimana Mas sistemnya? Sistem ganti air tinggal dibuka di sini. Oke. Karena ada poros tengahnya buat. Nah, Nah, ini tinggal kita oh buka ada aja. kontrolnya ya. Ya, kontrolnya di Di sini. sini oke, terus full ganti airnya full atau cuma sebagian? Kita kurangin 20% lah 20% ya. minimal. Ini juga koi ya? Ya, Oke, ini sahabat koi, jadi nggak ada filternya sama sekali nih sahabat koi. Ada yang pernah sampai panen Mas? kalau sini kemarin itu kita coba buat besarin buraya kita sendiri. Heeh. Pernah diliput sama YouTuber juga. Oh oke. Itu Itu. sempat juga ya? Ya. Waktu panen atau seperti apa? Benar, waktu prosesnya pemeliharaannya aja belum Oh, waktunya oke. panen. Ini sahabat koi, jadi ini eksperimen ikan koi tanpa filter. Jadi bisa sahabat koi, asalkan ini sahabat koi kalau pengen belajar bisa main ke sini Mas ya. Alamatnya di mana Mas? Di Jalan Raya Nganjuk Kediri, Oke. Batbat Pace. Oke, ini boleh ya main-main ke sini teman-teman ya. Kalau pengen Ya. tahu seperti apa memelihara ikan koi tanpa filter. Ya. Kalau ini masih kosong, ini belum ada. Ini masih persiapan. Ya, persiapan. Oke, ini airnya memang keruh gini Mas ya. Ya, Berarti ada treatment sebelum ya ada. sebelum ikan masuk. Sama pemeliharaan setiap minggunya. Oke, ini treatment kayak gini berapa hari Mas? Kayak gini kita 1 sampai 3 hari. 1 kalau sampai buat 3 kita hari. buat air seperti ini. Oke, habis itu ikan koi dimasukkan. Iya. Oke, dimasukkan terserah berapa aja size-nya ya. Iya. Target untuk nanti dia dinaikkan atau dipanen itu sampai berapa? Di atasnya? Kita dicoba untuk 1 bulan mesti kita kayak Cek ya. ambil sampel dulu Oke, gitu ya. untuk ikan. Yang penting ini aerasinya kenceng Mas ya. Ya, Oke. Pemberian pakan sehari berapa Mas? 2 sampai 3. 2 sampai 3 Ya, ya. kita ada takarannya. Oke. Gitu. Jadi memang ini eksperimen dan udah berjalan berapa bulan Mas? Kalau ini kalau koi masih belum begitu lama kemarin tadi kita coba. Kalau yang sebelumnya kan ada ikan lainnya juga. Oke. Oke. Dan kita ini pakai produk kita sendiri sih Mas. untuk semua treatmentnya Ya, dari ada persiapan kolam, probiotik ya. probiotiknya, oke. Terus ada kayak bakteri starter. Heeh. Itu kita pakai Produk sendiri. ya disinfektan buat kolam. Oke. Kita sendiri. Oke. Terus pakannya juga punya Eh, sendiri. ya, Oh, nextnya. nih sahabat koi. Jadi di sini ada beberapa produk yang dihasilkan sendiri Mas ya. Ya, Dan untuk trialnya di sini. Jadi untuk memproduksi pakan atau apapun tetap ada eksperimennya dulu Mas ya. ya. Oke, ini sahabat koi, kita masuk ke lab, salah satu lab yang ada di Nganjuk ini sahabat koi. Oke, yuk coba kita mungkin ngobrol sedikit. Ada dokternya Mas? Ada. Oke, Mungkin yuk kita saya coba ngobrol sama dokternya ya sahabat koi. Nah sahabat koi, seperti yang kita sampaikan tadi, kita sudah bersama dengan dokter ya. Oke, selamat siang Mas. Ya, selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke, kalau boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Baluh Media Pratamaja. Saya bekerja di Cipta Indonesia Group sebagai dokter hewan di Farm Trial. Oke, farm trial. Oke Mas, tadi saya sempat keliling-keliling nih. Ya. Untuk melihat, jadi ada kolam ikan koi itu tanpa ada filter. Ya. Oke, itu sistemnya seperti apa sih Mas? Dan bisa hidup kah seperti itu? Bisa. Kita di sini menggunakan sistem bioflok. Apa itu sistem bioflok? Kita itu memanipulasi kondisi lingkungan bioflok dengan memberikan beberapa penambahan
probiotik dan juga prebiotik, sehingga kondisi lingkungan sesuai dengan habitat ikan tersebut. Apa manfaat dari sistem bioflok itu? Yang pertama adalah pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat, kemudian kecernaan pakan menjadi lebih baik. Kita juga ada produk yaitu Absaro Koi Food, itu berupa pakan. Nah, kita berikan itu ke dalam bioflok yang kita menggunakan sistem bioflok, itu pertumbuhannya lebih cepat bila dibandingkan tidak menggunakan sistem bioflok. Oke. Eksperimen ini udah berjalan berapa tahun atau berapa bulan, Mas? Kalau kemarin itu sebelum ke Koi kita juga trial ke nilai kurang lebih 1 tahun. Di Koi juga kita juga lakukan trial kurang lebih juga ada sekitar 4-6 bulan, dan hasilnya bagus bila dibandingkan tidak menggunakan sistem bioflok. Oke, berarti ini masih tahapan eksperimen juga, Mas ya? Iya. Berarti finalnya belum ya nanti ya? Ya, kita terus melakukan eksperimen untuk meningkatkan kualitas terutama dari produk kita sendiri, yaitu Absaro Koi Food, dan juga untuk meningkatkan kecernaan ikan, meningkatkan warna kecerahan dari ikan terutama ya, ikan koi ya. Apa ya? Kalau startnya atau mulainya untuk kolam ini treatmentnya seperti apa sih, Mas? Untuk mulainya sendiri sistem bioflok kita berikan molasses, kemudian kita berikan garam krosok, kemudian kita juga ada probiotik starter molasses yaitu Jala Probio. Kita campurkan jadi satu, kita endapkan kurang lebih selama 1 minggu. Sampai sistem bioflok itu terbentuk. Nah, salah satu ciri bioflok itu terbentuk adanya kandungan nutrien dalam flok sekitar kurang lebih, kalau kita ukur menggunakan InHof itu kurang lebih ada 10 cm. Kemudian ikan kita masukkan ke dalam, kita berikan pakan Absaro Koi Food. Nah, dengan pakan itu juga pertumbuhan ikan lebih cepat dibandingkan tidak menggunakan sistem bioflok maupun pemberian pakan yang dari kita. Ikan masuk itu size berapa? Ikan masuk itu kita juga ada pembenihan. Pembenihan ikan, tujuan pembenihan ikan itu yang pertama adalah ikan dengan kondisi yang perut besar, karena banyaknya folikel ovarium di dalam abdomen atau lambung itu kalau tidak kita keluarkan itu akan menekan saluran pernafasan, sehingga menimbulkan kematian. Nah, kita harus keluarkan itu dengan cara pemijahan. Nah, setelah pemijahan kurang lebih umur 1 minggu, kita juga masukkan ke dalam kolam bioflok yang sudah kita bentuk tadi. Umur 1 minggu ya? 1 minggu, udah 1 bisa sampai masuk 2 minggu ya, sudah bisa masuk. Treatmentnya itu tadi awalnya kolamnya, terus ikan 1 minggu, umur 1 minggu bisa masuk. Bisa masuk ya. Dan untuk ukuran tadi, ukuran biofloknya berapa, Mas? Ukuran biofloknya diameternya? Diameternya itu 3 meter, tingginya kurang lebih 1 meter. Itu bisa muat ikan berapa kalau baru umur 1 minggu? Full semuanya? Full semua bisa. Habis itu nanti dia sampai umur berapa bisa diseleksi? Kalau seleksi kurang lebih 1 bulan udah bisa kita lakukan seleksi ya. Dan ini full semua dengan treatment tanpa ada filter sama sekali? Tanpa ada filter sama sekali. Ikan yang pernah dipanen itu sampai size berapa, Mas? Kalau dipanen itu sampai size 10-15 cm bisa itu. Bisa ya. Kemudian kalau sudah ukuran agak besar, kita juga kita masukkan ke kolam kita sendiri, kolam besar ini ya. Kolam filter ya. Iya, kolam filter itu. Untuk kita pilih mana yang paling bagus di antara yang lainnya. Jadi memang bisa, dan ini di eksperimen di sini, Mas ya? Bisa, kita lakukan eksperimen secara berkala dan terus-menerus untuk berkelanjutan. Dan ini targetnya sampai berapa tahun sih, Mas, nanti kalau misalnya? Targetnya ya terus sampai hasilnya benar-benar bagus. Ini untuk tujuannya itu apa saja? Kan tadi pakan udah milik sendiri nih. Terus untuk beberapa treatment untuk persiapan kolam juga milik sendiri. Punya sendiri. Nah, itu nantinya untuk goalnya itu kemana sih, Mas? Goalnya yang pertama meningkatkan kecerahan warna ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membuat ikan koi unggul sehingga dalam perlombaan itu ya bisa juara lah pastinya ya. Terus yang ketiga,
kita ingin berbagi kepada pecinta koi, customer dari Cita Indonesia Group, juga agar bisa mengaplikasikan apa yang sedang kita lakukan eksperimen untuk perbaikan dari pertumbuhan ikan, terutama ikan koi ya. Oke, dan Bisa ini biaya pembesarannya itu lebih rendah Mas ya? Iya. Dibandingkan kita menggunakan filter, karena biasanya ini kan hanya aerator aja yang disuplai setiap hari. Iya, hanya aerator, karena kan sistem bioflok itu tidak mengganti air. Oke. Jadi sampai panen kita gunakan sistem bioflok yang sudah kita campurkan tadi. Oke. Ya, biaya pakan juga bisa kita tekan kurang lebih 4-10%. Oke. Dari kondisi normal. Karena kan kotoran ikan di endapan itu akan terurai oleh probiotik yang kita berikan. Oke. Jadi ini tidak muncul sebagai amoniak racun untuk ikan Mas ya? Enggak. Walaupun airnya keruh seperti itu ya? Iya. Justru itu akan dimakan ikan kembali, sehingga ikan pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang tidak menggunakan sistem bioflok. Seperti itu. Nah, sahabat koi pasti penasaran nih, sahabat koi, terutama untuk para breeder ya, yang mungkin lahannya juga nggak terlalu luas. Ini bisa diaplikasikan ke teman-teman yang pengen mengembangkan ikan koi dengan budget lebih low, terus tempat juga lebih compact ya, saya bilang ya. Bisa. Saya tunggu di Cita Indonesia Group Office Nganjuk. Kalau pengen belajar, boleh. Kita pasti ada di sini Mas ya. Alamatnya ada di bawah sini. Oke, ada di kolom deskripsi. Nanti sahabat koi boleh kunjungan ke sini, boleh silahkan. Boleh. Mungkin dari akademisi boleh ya. Boleh sekali, kita welcome sekali. Atau dari para breeder aja boleh. Nanti kalau pengen belajar tentang bioflok, terutama di ikan koi. Ikan koi terutama ikan koi. Oke. Dok, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Oke, sahabat koi, tadi ya obrolan kita dengan salah satu dokter yang ada di tempat ini di Cita Indonesia. Cita Indonesia. Dan sahabat koi penasaran pengen belajar lebih lanjut, beliau ini welcome. Nanti teman-teman atau dari teman-teman dunia kampus, terutama yang bersinggungan dengan peternakan atau perikanan, nanti boleh kalau pengen mendalami juga ya Mas ya. Oke, nanti boleh main ke sini, terus lihat ikan-ikannya seperti apa, terutama proses. Kalau saya bilang proses pembesaran ikan tanpa filter ini menurut saya keren juga, karena saya baru lihat ini juga, dan ini bisa diterapkan karena ini bisa menekan biaya Mas ya. Biaya pakannya dia lebih irit. Terus listrik penggunaan cuma aerator saja. Terus yang kedua, penggunaan air juga penggantian tidak sampai 100%, sedikit saja, dan ikan tumbuh dengan optimal. Dan targetnya sahabat koi seperti yang tadi disampaikan, tidak hanya membesarkan saja tapi mempercantik juga untuk ikan koi Mas ya. Oke. Nah, itu tadi sahabat koi obrolan menarik saya main-main ke Nganjuk. Mas, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas kunjungannya Mas. Ya, sama-sama. Sahabat koi, terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 1000 koi 1000 warna.